Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama akan menjelaskan tentang pengaruh kebudayaan pra-Islam terhadap pendidikan Islam. Nah, di sini kami mempunyai 4 anggota. Yang pertama itu saya Wulandari Hakiki, dan yang kedua itu Sofi, yang ketiga itu saudara Firmansyah, dan yang keempat itu saudara Hanif. Dan yang pertama kita berbicara tentang pendidikan Islam. Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan Islam itu yang ada di Indonesia itu sangatlah erat hubungannya dengan kedatangan Islam itu sendiri. Islam sebagai agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW telah tersebar ke seluruh penjuru negeri, termasuk di Indonesia. Nah, masuknya Islam di Indonesia itu termasuk unik dibandingkan dengan masuknya Islam di daerah lain, karena masuknya Islam itu di Indonesia datang secara damai dan dibawa oleh pedagang serta mubalik. Nah, di sini ada 4 pengaruh kebudayaan pra-Islam terhadap pendidikan Islam. Yang pertama itu ada pengaruh kebudayaan Persia yang nantinya akan dijelaskan oleh saya sendiri, Wulandari Hakiki, dan yang kedua itu ada pengaruh kebudayaan Yunani yang akan dijelaskan oleh saudari Sofi, dan yang ketiga ada pengaruh kebudayaan Cina yang akan dijelaskan oleh saudara Firmansyah, dan yang keempat ada pengaruh kebudayaan India yang akan dijelaskan oleh saudara Hanif. Yang pertama itu ada pengaruh kebudayaan Persia. Nah, kebudayaan Persia itu masuk ke wilayah pertama itu masuk ke wilayah Jazirah Arab sebelum Islam datang. Nah, karena kedaulatan Persia yang datang ke wilayah Jazirah Arab itu telah hilang, maka orang Persia yang ada di Arab itu menjadi budak dan banyak pula dari mereka yang masuk Islam. Nah, dengan masuk Islam, orang Persia tersebut mempelajari bahasa Arab hingga ada yang sebagian mereka mahir berbahasa Arab layaknya bangsa Arab sendiri, bangsa Arab asli begitu. Dan meskipun begitu, mereka itu belum bisa meninggalkan adat dan istiadat awal mereka sebagaimana kebudayaan nenek moyang mereka di Persia. Nah, dalam mempelajari bahasa Arab pun mereka pun tidak bisa melupakan syair, peribahasa, dan kata-kata hikmah yang mereka miliki sebagai adat mereka. Oleh sebab itu, pengaruh kebudayaan Persia yang mempengaruhi pendidikan Islam itu ya seperti syair, bahasa, dan kata-kata hikmah yang kita ketahui saat ini bahwa dalam agama Islam itu kita mempelajarinya. Nah, dan dengan bahasa dan agama yang orang Persia tadi telah pelajari, lalu kebudayaan Persia masuk ke Indonesia melalui perdagangan, dan dengan perdagangan tersebut banyak timbul kota-kota perdagangan sebagai pusat ekonomi, dan pada akhirnya mendukung kegiatan perdagangan hingga maju dan memungkinkan terselenggaranya pengajaran Islam hingga terbentuk lembaga-lembaga pendidikan Islam. Nah, dengan hal ini pengaruh kebudayaan Persia itu masih digunakan dalam pendidikan Islam yang seperti saya sebutkan tadi bahwa orang Persia itu mempelajari bahasa Arab. Nah, dengan bahasa Arab mereka menyebarkannya ke Indonesia. Lalu di Indonesia dikembangkan lagi hingga menjadi pendidikan Islam, dan bahasa Arab itu menjadi bagian dari pendidikan Islam. Nah, baik, itu penjelasan dari pengaruh kebudayaan Persia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sofia akan menjelaskan sedikit terkait pengaruh kebudayaan Yunani. Pada zaman Bani Umayyah, itu kebudayaan Yunani masih belum begitu kelihatan, karena pada saat itu lebih tertuju atau lebih banyak kepada kebudayaan Arab. Sedangkan di masa Bani Abbas, baru kebudayaan Yunani itu nyata kelihatannya, karena pusat pemerintahannya bukan lagi orang-orang Arab, melainkan orang-orang Persia, seperti Baramikah.
yang telah berkecimpung dalam kebudayaan Yunani. Nah, di sini Bertrand Russell mengatakan bahwa unsur peradaban itu sudah ada ribuan tahun di Mesir dan Mesopotamia dan kemudian menyebar ke negara sekitarnya. Namun pada saat itu unsur-unsur itu belum utuh. Nah, sejak ada bangsa Yunani lah ini, unsur-unsur itu disempurnakan. Bangsa Yunani ini juga memurnikan secara intelektual bidang seni dan sastra. Juga menemukan matematika, ilmu pendidikan, dan filsafat. Nah, kebudayaan Yunani ini juga merupakan pertama yang menulis sejarah. Cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Syah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh kebudayaan Cina pra-Islam. Jadi, seperti yang kita tahu bahwa Cina memiliki sejarah yang amat panjang, di mana keberadaannya itu oleh para ahli sejarah dimulai sejak tahun 80.000 sebelum Masehi, yaitu dimulai dengan pemunculan manusia modern Homo sapiens di Cina. Bangsa Cina mulai mampu menempa besi pada tahun 650 sebelum Masehi, melakukan pembangunan tembok pertahanan yang panjang di perbatasan negeri Qi pada tahun 450 sebelum Masehi. Nah, mengenai pengaruh kebudayaan Cina terhadap kebudayaan Islam dapat dikemukakan informasi sebagai berikut. Didin Saifuddin misalnya menginformasikan bahwa melalui kontak dengan Cina, kaum muslimin tak hanya memperoleh sutra dan porselen saja, tetapi juga bubuk mesiu dan kertas. Adapun hubungan dengan Cina pada masa kejayaan Islam demikian semakin meningkat, dan Cina pada waktu itu sudah menjadi negara yang maju di bidang perdagangan. Marshall G.S. Huxon menyebut pada masa ini terjadi revolusi komersil, di mana hubungan kekhalifahan Islam dengan Cina merupakan hubungan yang sangat menguntungkan kedua belah pihak. Selanjutnya, komoditas kertas sebelumnya tidak pernah menjadi barang yang diproduksi secara bebas. Dalam artian, produksi kertas selalu berada di bawah monopoli Cina sejak Mesir kuno, Romawi, dan Bizantium. Keadaan ini berubah dengan munculnya kekuasaan Islam, di mana pembuatan kertas yang ditemukan di Cina sekitar tahun 105 segera dibawa ke Samarkand oleh para tawanan perang Cina pada tahun 751. Nah, di Samarkand, produksi dan ekspor kertas dimulai, kemudian Yahya al-Barmaki, wazir Khalifah Harun ar-Rasyid, mendirikan pabrik kertas pertama di Baghdad pada tahun 800 Masehi. Nah, sejak saat itu penggunaan kertas menyebar melalui Syria, Afrika Utara, dan Spanyol. Dan menjelang tahun 1190, Roger II dari Sisilia dapat menerbitkan dokumen resmi dengan menggunakan kertas. Nah, sebagai perbandingan, barulah pada abad ke-12 Masehi, Eropa mendirikan pabrik kertas pertamanya. Adapun pengaruh Cina terhadap kebudayaan Islam itu sendiri secara lebih signifikan dapat dijumpai di negeri kita, yaitu Indonesia. Di Indonesia sendiri dari sejak dulu hingga sekarang, Cina tidak hanya menguasai bidang ekonomi saja, tetapi hampir seluruh cabangnya. Contohnya industri, perdagangan, dan jasa, melainkan juga dalam penyebaran agama Islam. Nah, dalam hubungan ini, Nur Huda mengemukakan informasi sebagai berikut. Dalam historiografi tradisional, Raja Demak merupakan Raden Fatah, merupakan seorang Raja Majapahit dari istri Cina yang dihadiahkan kepada penguasa otonomi Palembang. Kemudian ada daerah Cina dalam dinasti Demak yang tertutup. Nah, lebih-lebih kalau diingat bahwa pada tahun ke-16 sudah ada koloni Cina di pelabuhan. Nah, soal keturunan Cina yang sudah memeluk agama Islam juga diperkuat dengan berita-berita pada abad ke-18 dan tradisi Jawa serta dari Gresik.
Nah, sebelum mendirikan kerajaan, menurut De Graat dan Pigeaud, Raden Fata sudah menjabat sebagai Patih Majapahit. Nah, berdasarkan catatan tersebut dapat diketahui bahwa jauh sebelum Islam datang, Cina termasuk negara yang memiliki peradaban yang sudah jauh lebih maju dan lebih unik dibandingkan dengan peradaban dari negara-negara lain. Nah, atas dasar inilah maka tidak mengherankan jika Nabi Muhammad SAW telah menganjurkan kepada pengikutnya untuk belajar ke negeri Cina. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Hanif Batiar Fatoni. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh kebudayaan India. Pengaruh India melalui agama dan kebudayaannya ini banyak dijumpai di negara-negara kawasan Asia Tenggara. Di Jepang misalnya, pengaruh Buddha cukup kuat. Demikian pula di Thailand, Korea, Cina, dan Hong Kong, pengaruh agama dan kebudayaannya cukup kuat juga. Pengaruh ini terus berlanjut hingga sekarang di Indonesia. Pengaruh agama dan kebudayaan India terlihat dari munculnya kerajaan besar yang menganut agama Hindu di Indonesia, seperti Kerajaan Majapahit di Jawa, Kerajaan Sriwijaya di Palembang, dan Kerajaan Pajajaran di Pulau Jawa. Karena demikian kuat dan lamanya kerajaan yang beraliran Hindu tersebut, maka berkesempatan untuk membangun pusat peribadatan seperti candi-candi yang hingga saat ini masih ada dan telah menjadi objek wisata. Candi tersebut misalnya Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Mendut, dan beberapa candi lainnya di beberapa tempat di Indonesia. Adanya pusat peradaban di India ini lebih lanjut memiliki hubungan dengan proses masuknya Islam di Indonesia. Di samping terdapat teori Arab, teori Persia, dan teori Cina tentang masuknya Islam ke Indonesia, juga terdapat teori India. Teori ini mengatakan bahwa Islam datang ke Indonesia bukan berasal dari Arab atau Persia secara langsung, tetapi berasal dari India, terutama dari pantai barat dari Gujarat dan Malabar. Sebelum Islam sampai di Nusantara, banyak orang bermazhab Syafi'i yang bermigrasi dan menetap di wilayah India. Dari sana, selanjutnya Islam menyebar ke Nusantara. Menurut para sarjana-sarjana Belanda mengatakan bahwa Islam yang masuk ke Kepulauan Indonesia berasal dari Gujarat sekitar abad ke-13 atau abad ke-7 Hijriah. Pendapat ini mengasumsikan bahwa Gujarat terletak di India bagian barat, berdekatan dengan Laut Arab. Sedangkan J. Pitznapel kemudian didukung oleh C. Hurgobye dan J.P. Mogueta pada tahun 1912 berpendapat berdasarkan pada batu nisan Sultan Malik Al-Saleh yang wafat pada 17 Zulhijjah 831 Hijriah atau 1297 Masehi di Pasai, Aceh. Menurut pada batu nisan di Pasai dan makam Maulana Malik Ibrahim yang wafat pada tahun 1419 di Gresik, Jawa Timur, memiliki bentuk yang sama dengan batu nisan yang terdapat di Kambai, Gujarat. Mokweta kemudian berkesimpulan bahwa batu nisan tersebut diimpor dari Gujarat atau setidaknya dibuat oleh orang Gujarat atau orang Indonesia yang telah belajar kaligrafi khas Gujarat. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, diketahui bahwa pendidikan Islam mulai masuk ke Indonesia melalui perdagangan batu nisan itu tadi yang diimpor dari Gujarat atau setidaknya dibuat oleh orang Gujarat atau orang Indonesia yang telah belajar kaligrafi khas Gujarat. Baik, cukup sekian dari penjelasan saya tentang pengaruh kebudayaan India. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.